Pitagoras merupakan suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Yang perlu diingat dari teorema ini adalah hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga lain yang tidak berbentuk siku-siku. Pada teorema Pitagoras, jika sebuah segitiga memiliki sudut siku-siku dan setiap sisinya dibuat sebuah persegi, maka luas persegi terbesar sama dengan penjumlahan luas dua persegi lainnya. Jika dilihat dari segitiga siku-siku yang terbentuk oleh tiga buah persegi, maka persegi yang terbesar luasnya sama dengan penjumlahan dari luas persegi yang lainnya. Sehingga rumus Pitagoras yang kita dapat adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana penjumlahan luas dua buah persegi lainnya sama dengan luas dari persegi yang terbesar. Unsur-unsur yang ada pada sebuah segitiga siku-siku yaitu sudut 90 derajat atau sudut siku-siku yang selalu berhadapan dengan sisi miring, dan ada juga sisi alas dan juga sisi tegak. Langsung saja pada langkah-langkah pembuktian teorema Pitagoras dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkah pertama, kita membuat garis antara dua titik A dan B. Selanjutnya, buat setengah lingkaran dengan dua titik A dan B. Lalu, buat satu titik di dalam setengah lingkaran. Selanjutnya, kita akan membuat bentuk segitiga dari titik yang terbentuk menggunakan poligon. Dari titik A ke B, lalu ke titik C, dan kembali lagi ke titik A. Lalu kita akan mencari sudutnya menggunakan sudut searah jarum jam. Setelah ketemu sudutnya, kita akan membuat garis yang melalui dua titik antara titik B dan titik C. Dan kita akan membuat garis sejajar yang sejajar dengan titik A dan B. Dan membuat lingkaran dengan pusat C ke A. Langkah selanjutnya, kita akan membuat garis yang sejajar dengan titik A dan C. Kita letakkan di ujung sisi lingkaran. Lalu kita akan membuat persegi dengan 4 titik yang terbentuk. Setelah segi 4 terbentuk, kita akan menghapus objek-objek yang lainnya.
yaitu dengan klik kanan. Setelah persegi terbentuk, kita akan menghapus garis lengkung dan lurus agar memudahkan. Dan kita ulangi langkah-langkah sebelumnya untuk membuat persegi yang besar. Langkah selanjutnya kita akan menentukan titik tengah pada masing-masing persegi. Lalu kita beri nama pada masing-masing persegi dengan cara klik kanan pada titik tengah. Kita ubah persegi yang kecil menjadi persegi A. Begitu juga persegi yang sedang menjadi persegi B. Dan persegi yang besar menjadi persegi C. Langkah selanjutnya kita akan mencari sisi A, B, dan C dengan cara klik titik A, dengan cara klik sisipkan teks, lalu klik titik A, tulis A sama dengan klik lanjutan, dan pilih A. Oke. Terlihat bahwa sisi A adalah 4,47 dan akan kita cari sisi yang lainnya menggunakan cara yang sebelumnya.
Langkah selanjutnya adalah mencari luas setiap persegi. Yang pertama kita cari luas persegi A dengan cara klik titik tengah, lalu kita klik A kuadrat sama dengan, lalu selanjutnya kita klik A, angka 2, lakukan hal yang sama dengan persegi yang lainnya. Dari penjabaran tersebut terbukti bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat.